Apa kabar pemirsa? Selain beberapa cuplikan kasus tadi, kami juga masih memiliki beragam informasi seputar penanganan kasus corona yang menjadi pandemi di tanah air serta Sumatera Utara dan telah kami rangkum dalam sepekan terakhir. Bersama saya Ari Wiratmaja, inilah catatan kasus selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Tim Gugus Percepatan Penanggulangan COVID-19 Pemkab Siantar menurunkan sebanyak 4 mobil damkar untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan dilakukan di jalan utama kota dibantu Watercannon Polres Siantar. Pemko Pematang Siantar melalui tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 menurunkan sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran melakukan penyemprotan cairan desinfektan. Sebelumnya, mobil-mobil damkar ini diisi dengan campuran formula desinfektan oleh petugas di kantor pemadam kebakaran Pemko Pematang Siantar. Penyemprotan dilakukan di sejumlah jalan utama kota, diantaranya Jalan Sutomo, Merdeka, Ade Irma, hingga Ahmad Yani. Penyemprotan turut dilakukan di beberapa titik yang menjadi tempat keramaian warga seperti Lapangan Merdeka dan Pasar Tradisional Horas Jaya. Penyemprotan desinfektan turut dibantu 1 unit water cannon milik Polres Pematang Siantar. Kepala Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Pemko Pematang Siantar Midian Sianturi menerangkan, penyemprotan ini merupakan salah satu upaya agar dapat meminimalisir perkembangan virus corona. Tadi kita menurunkan 4 mobil pemadam, 1 mobil water cannon. Dari kepolisian ada 5 unit. Yang kita semprot adalah Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Ade Irma, dan juga Ahmad Yani. Untuk itu pemerintah Kota Pematang Siantar berusaha agar di Kota Pematang Siantar virus corona terminimalisir, atau kita usahakan jangan sampai di Kota Pematang Siantar. Itu harapan kita. Makanya kita selalu menganjurkan membuat sosialisasi kepada masyarakat Kota Siantar agar menjaga, pertama mengurung diri di rumah masing-masing, mencuci tangan, dan menjaga kebugaran tubuh. Sementara itu pihaknya turut mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengurangi aktivitas di luar rumah, serta selalu mencuci tangan dan menjaga kebugaran tubuh. Alex Ganda dan Untung Siombing melaporkan. Sementara itu pemirsa, guna mengantisipasi penyebaran virus corona, Kejaksaan Negeri Karo lakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lingkungan kantor. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada seluruh pegawai pengunjung mengenai penanggulangan virus COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang telah merebak ke Indonesia, Kejaksaan Negeri Karo melakukan cairan desinfektan di seluruh lingkungan kantor di Jalan Jamin Ginting, Kabanjaya, Kabupaten Karo. Dengan menggunakan alat sederhana dan pakaian pelindung, petugas melakukan penyemprotan cairan desinfektan baik di luar ruangan hingga ke dalam ruangan. Tak hanya itu, ruang piket jaga, halaman, dan ruangan perkantoran tak luput dari penyemprotan ini. Kegiatan bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Menurut Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Karo, kegiatan ini dilakukan dengan harapan pegawai lebih peduli dan juga waspada akan penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, beberapa pembatasan sudah kita lakukan, seperti untuk hal-hal yang tidak terlalu menuntut waktu yang cepat diselesaikan, itu bisa kita tunda pertemuannya. Kemudian ada juga kebijakan work from home. Nah, beberapa pegawai di sini sudah melakukan work from home, tetapi tidak seluruhnya memang, hanya beberapa pekerjaan yang memang bisa dikerjakan dari rumah. Saya rasa itu diterapkan sampai tanggal berapa? Untuk sementara ini kebijakannya sesuai dengan surat dari Kejaksaan Agung 14 hari ke depan. Tentunya langkah ini akan terus kita lakukan sampai dengan nanti kebijakan pemerintah pusat memang menyatakan bahwa Indonesia sudah bebas dari COVID. Selain melakukan penyemprotan, penyuluhan turut diberikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat tidak panik dan khawatir, namun tetap waspada dan juga menjaga kebersihan diri dan kesehatan agar virus tidak mudah menyerang kekebalan tubuh. Dari Karo, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan.
Guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, Kodim 0205 TKA lakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lingkungan kantor dan perumahan. Penyemprotan ini juga dilakukan di seluruh koramil jajaran sekaligus memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penanggulangan COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang telah merebak di Indonesia, Kodim 0205 TK melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan kantor dan perumahan. Dengan menggunakan alat sederhana dan pakaian terbuat dari plastik, anggota TNI melakukan penyemprotan cairan disinfektan baik di luar ruangan hingga ke dalam ruangan. Tak hanya itu, ruangan piket jaga, halaman dan ruangan perkantoran tak luput dari penyemprotan ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Tim 0205 TK kegiatan ini juga akan dilakukan di seluruh koramil jajarannya, dengan harapan anggota TNI lebih peduli dan waspada akan penyebaran COVID-19 ini. Kita melakukan penyemprotan sementara di kantor Kodim kita dulu, ya, staf kita ada 5 staf, kemudian nanti perumahan. Selanjutnya nanti ke 9 koramil kita. Nanti aksi serupa akan kita lakukan di 9 koramil kita nih? Ya, 9 koramil kita kemungkinan besar hari ini sampai dengan besok mereka melakukan kegiatan di masing-masing koramil. Nah, selain penyemprotan disinfektan, kemudian ada nggak langkah-langkah lain yang kita lakukan, terutama yang kita sebarkan di 9 koramil ini? Ya, langkah-langkah kita mengajak mensosialisasikan juga ke sekitaran masyarakat kita untuk melakukan kegiatan yang sama yang kita lakukan di Kodim maupun di koramil. Gitu. Tetap tenang. Dalam artian tetap tenangnya kita berusaha sesuai dengan perintah. Kalau kita menyarankan agar masyarakat tahu melaksanakan kegiatan pembersihan, itu yang penting. Kemudian cuci tangan dengan disinfektan, kemudian juga tidak melakukan kegiatan yang terlalu banyak di luar, berkerumunan lebih daripada 30 orang, itu mungkin sudah mulai Selain melakukan penyemprotan, penyuluhan juga dilakukan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat tidak panik dan khawatir, namun tetap waspada dan juga menjaga kebersihan diri dan kesehatan agar virus tidak mudah menyerang tubuh. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Antisipasi penyebaran COVID-19, Satlantas Polres Tanah Karo lakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Catatan kasus segera kembali dengan informasinya. Terima kasih Anda masih di catatan kasus pemirsa. Antisipasi penyebaran COVID-19, Satlantas Polres Tanah Karo lakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat di lokasi keramaian. Warga dihimbau tetap waspada dan menjauhi keramaian dan menggunakan masker serta tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada akan dampak penyebaran COVID-19. Sosialisasi ini dilakukan di lokasi ataupun pusat keramaian, salah satunya di Pasar Kabanjaya, Kabupaten Karo. Dengan menggunakan alat pengeras suara, petugas mengajak masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga kesehatan, serta menjauhi lokasi ataupun tempat keramaian jika tidak begitu penting. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan dengan mencuci tangan yang bersih agar terhindar dari COVID-19. Kegiatan ini pun mendapat respon positif dari masyarakat. Namun masyarakat berharap agar pemerintah memberikan bantuan masker dan juga cairan pembersih tangan yang saat ini sulit didapatkan. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Karo dalam rangka mencegah virus COVID-19
sudah melakukan langkah-langkah. Di antaranya yang pertama, kami sudah melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari di tempat-tempat pelayanan, baik di Satpas, di Samsat, dan di Polres yang banyak pendatang dari masyarakat. Selain itu juga kami mengingatkan kepada seluruh personel kami agar sebisa mungkin menggunakan masker pada saat melakukan pelayanan dengan masyarakat, juga rutin untuk mencuci tangan dengan sabun sehingga mereka pun steril dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Di samping itu juga kami sudah melakukan himbauan melaksanakan public address kepada masyarakat melalui unit Pikiasa, bukan untuk menyebarkan kepanikan, tetapi lebih kepada mengajak masyarakat untuk sadar supaya lebih waspada dan menjaga diri masing-masing. Sementara sosialisasi ini juga terus akan dilakukan secara berkelanjutan, baik di kecamatan ataupun di pedesaan, dengan harapan masyarakat lebih peduli dan waspada akan penyebaran COVID-19 ini. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Masih dari Kabupaten Karo pemirsa, guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Polres Tanah Karo, seluruh personil jajaran diajarkan cara mencuci tangan yang baik dan bersih. Selain itu, penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan di seluruh ruangan perkantoran dan ruangan pelayanan masyarakat. Mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Polres Tanah Karo, seluruh personil diajak dan diajarkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Seluruh personil dikumpulkan di lapangan dan kemudian petugas kesehatan memberikan arahan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan cairan pembersih. Personil juga diajak untuk mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar ini agar terhindar dari terjangkit virus penyakit. Selain itu, petugas juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh ruangan, baik perkantoran maupun ruangan pelayanan untuk masyarakat. Dengan menggunakan alat sederhana dan juga penutup badan yang terbuat dari plastik, satu persatu ruangan disemprot cairan disinfektan tersebut. Menurut Kapolres Tanah Karo, kegiatan ini adalah untuk menjaga kesehatan seluruh personil, sekaligus untuk memberikan rasa nyaman kepada personil sewaktu bekerja di lingkungan Polres Tanah Karo. Kita ketahui bersama bahwa virus corona atau COVID-19 ini menjadi atensi internasional. Pemerintah pusat melalui Bapak Presiden juga sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Demikian juga Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda. Sehingga kami di Polres Tanah Karo pun berupaya untuk bagaimana kita mengedukasi anggota kita, mengedukasi masyarakat terkait penanganan virus corona ini melalui hal-hal yang sederhana seperti menjaga kebersihan, cuci tangan, berkumur dengan garam, ataupun dengan menyediakan hand sanitizer di kantor-kantor, di tempat-tempat pelayanan, dan juga tempat cuci tangan, dan juga melakukan penyemprotan disinfektan di kantor-kantor kita, di tempat-tempat pelayanan, dan juga di sekolah-sekolah milik Bayangkari seperti di TK Bayangkari, SD Bayangkari, SMP, dan selanjutnya di polsek-polsek pun kita juga melaksanakan hal itu bekerja sama dengan stakeholder terkait. Tidak hanya di sini saja, kegiatan penyemprotan ini juga dilakukan di seluruh polsek jajaran Polres Tanah Karo dan juga sekolah-sekolah Bayangkari, serta penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak panik dan juga waspada akan penyebaran virus COVID-19 ini. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Polrestabes Medan lakukan penyemprotan massal disinfektan di jalan-jalan protokol Kota Medan. Kami akan kembali dengan informasinya dalam catatan kasus.
Anda masih menyaksikan catatan kasus pemirsa. Sebanyak 12 ruas jalan utama di Kota Medan, Sumatera Utara akan ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Hal tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dan membatasi masyarakat agar tidak keluar rumah. Dinas Perhubungan bersama dengan Satlantas Polrestabes Medan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 menutup 12 ruas jalan utama di Kota Medan. Seperti di Jalan Dr. Mansur ini yang dalam proses penutupan oleh Disub dan Satlantas Polrestabes Medan pada Sabtu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Penutupan jalan ini akan berlangsung setiap pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Selanjutnya akan ditutup kembali pada pukul 7 malam hingga pukul 11 malam. Kanit Lantas Polsek Medan Baru Ibtu Tufat Lubis menerangkan, penutupan dilakukan tidak secara total, yang berarti masyarakat yang tinggal di sekitaran maupun yang bekerja di jalan yang ditutup tersebut masih diperbolehkan masuk. Penutupan ini bertujuan untuk membatasi gerak masyarakat dan agar masyarakat bisa berdiam diri di rumah. Sebenarnya bukan penutupan total ya, kita tidak penutupan total, hanya membatasi. Jadi kami masih memberikan akses jalan kepada masyarakat setempat yang tinggal di daerah sini atau yang bekerja di tempat sini. Jadi kita tidak tutup total, namun masih memberi kesempatan dan memberi jalan kepada penghuni atau masyarakat yang tinggal di lokasi ini. Pak, skemanya sendiri bagaimana, Pak? Untuk skema ya itu tadi, kita membatasi gerak dan membuat masyarakat untuk enggan keluar sehingga tetap stay di rumah. Ada berapa titik, Pak? Untuk Kota Medan ada 12 titik dan salah satunya di sini di Jalan Jamin Ginting, Simpang Dr. Mansur. Selain penutupan jalan, penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan oleh kepolisian dan juga pemadam kebakaran. Penyemprotan akan merata dilakukan di ruas-ruas jalan Kota Medan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Salamun Nasution dan Hardinal Simaremare melaporkan. Masih dari Kota Medan, pemirsa, menindaklanjuti maklumat Kapolri dan surat telegram yang ditandatangani oleh Wakapolri pada Maret 2020 tentang penyemprotan disinfektan secara massal guna meminimalisir tingkat penyebaran virus COVID-19. Polrestabes Medan melakukan penyemprotan massal disinfektan di jalan-jalan protokol Kota Medan. Penyemprotan disinfektan massal ini dibagi menjadi 3 rute. Jajaran Polda Sumut dan Polrestabes Medan bersama dengan TNI serta pemadam kebakaran juga pemerintah provinsi melakukan penyemprotan disinfektan secara massal di wilayah Kota Medan. Penyemprotan tersebut merupakan tindak lanjut dari maklumat Kapolri dan surat telegram yang ditandatangani oleh Wakapolri pada 27 Maret 2020 tentang penyemprotan disinfektan secara massal. Upaya penyemprotan disinfektan secara massal ini sebagai bentuk untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus COVID-19 di Kota Medan. Setidaknya ada 3 rute yang dibagi untuk penyemprotan massal tersebut. Rute pertama dimulai dari Pinang Baris, Pajak Melati hingga Jalan Ngumban Surbakti. Sedangkan rute kedua dimulai dari Jalan Iskandar Muda, Jalan Juanda, Jalan Halat dan berakhir di Jalan Sukarame. Dan rute ketiga dimulai dari Jalan Gajah Mada, Jalan Es Parman, Lapangan Merdeka, Jalan Putri Hijau, hingga ke Jalan Gelugur. Penyemprotan ini sudah kali keempat dilakukan di Kota Medan sejak pandemi corona di Indonesia, yakni pada awal Maret 2020 lalu. Penyemprotan juga dilakukan seperti sebelumnya dengan menggunakan water cannon milik kepolisian dan mobil pemadam kebakaran. Masyarakat juga terus diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti tidak berkumpul di keramaian, serta menjaga kesehatan, dan masyarakat juga diingatkan untuk rajin cuci tangan untuk mencegah semakin meluasnya penularan virus corona. Salamun Nasution dan Hardinal Simaremare melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus sebagai penutup jumpa kita di episode catatan kasus kali ini. Tetap waspada dan peduli lingkungan sekitar. Hindari keramaian, kenakan masker jika berada di luar rumah, dan jaga kebersihan tangan
Mari bersama putus penyebaran COVID-19. Saksikan catatan-catatan kasus kami berikutnya, serta jangan lupa kunjungi laman YouTube kami di sumuttv.tv. Saya Ari Wiratmaja. Sampai jumpa.